هلا اجا الزعيم العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 1 mempresentasikan tentang konsep etika dan estetika dalam pengembangan budaya dan saintek. Adapun anggota kami terdiri dari B. Harjun, Daril, Firos, Halimah, dan Pramesta. Yang pertama, makna etika atau akhlak dalam Islam. Akhlak yang secara etimologi artinya budi pekerti, perangi, atau disebut juga sikap hidup. Akhlak adalah ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk yang ukurannya adalah wahyu. Akhlak Islami adalah akhlak yang bersumber pada ajaran Allah dan menjadi indikator seseorang apakah seorang baik atau buruk. 5 ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak. Yang pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Yang kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa dipikirkan. Yang ketiga, boleh di next. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Yang keempat, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara. Next, yang kelima, perbuatan akhlak, khususnya akhlak yang baik, adalah perbuatan yang dilakukan karena keikhlasan semata-mata karena Allah, bukan karena dipuji orang atau karena ingin mendapatkan suatu pujian. Next, rekonstruksi pengembangan budaya, sains, dan teknologi berbasis akhlak mulia. Next, budaya. Sistem budaya adalah sesuatu yang merupakan hasil dari cita, rasa, karsa, dan karya manusia. Ada 3 macam pendekatan Islam budaya. Yang contohnya itu musyawarah mufakat. Yang kedua, budayaan yang sebagian unsurnya bertentangan dengan Islam, kemudian direkonstruksi sehingga menjadi Islam. Contohnya ibadah haji yang bernilai kesyirikan. Yang ketiga, kebudayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tradisi berjudi, minuman keras, berkurban untuk berhala, dan tradisi lainnya yang bertentangan dengan Islam. Selanjutnya akan dibawakan oleh Daril. Ya, contoh rekonstruksi budaya berbasis akhlak mulia. Nah, ini pasti penyebaran Islam itu, kalau kayak Islam menyebarkan agamanya itu pasti bertemu dengan orang-orang kan berinteraksi. Jadi bagaimana Islam menyebarkan agamanya itu salah satunya dengan menyesuaikan budayanya, dan budaya itu ya sesuai syariat Islam gitu ya. Nah, contohnya itu halal bihalal setelah Idul Fitri. Nah, kenapa bisa halal bihalal disebut sebagai contoh budaya berbasis akhlak mulia? Karena tuh kalau halal bihalal itu maksudnya itu tujuannya itu bagus gitu, baik gitu tujuannya. Jadi kan maksud dari budaya berbasis akhlak mulia ini bagaimana budayanya itu dilakukan oleh orang-orang setempat itu sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan akhlak mulia gitu. Jadi ada maksud baiknya kan. Kalau kayak halal bihalal itu setelah Idul Fitri itu kan untuk bersilaturahmi gitu tujuannya, untuk saling mengerat satu sama lain untuk sesama manusia. Jadi ini sesuai dengan budaya, jadi sesuai Islam itu budaya berbasis akhlak mulia. Ya, next. Nah, sains dan teknologi atau saintek yang sesuai akhlak mulia ya. Saintek dalam kehidupan yang tidak dipandu wahyu belum tentu membawa kesejahteraan, ketentraman, dan kebahagiaan. Maksudnya itu, jadi kalau misalkan saintek itu kan kayak mengembangkan sesuatu itu oleh manusia, itu kayak mengembangkan suatu untuk membantu manusia. Nah, maksud itu jadi kalau manusia itu mengembangkan sesuatu tanpa adanya kebaikan, gitu, tanpa adanya akhlak mulia itu, maka itu saintek itu tidak sesuai dengan akhlak mulia gitu, sesuai dengan ajaran Islam gitu. Jadi seperti malah ke bumerang itu untuk manusia gitu, jadi malah memburukkan manusia. Nah, sedangkan iptek dan kehidupan yang dipandu wahyu tentu akan
mewujudkan kesejahteraan yang seimbang, sejahtera lahir dan batin, dunia akhirat, jasmani dan rohani. Kayak menciptakan sesuatu, kita itu diciptakan sesuatu untuk membantu manusia gitu, mesejahterakan manusia itu. Nah ini sesuai dengan saintek berakhlak mulia gitu. Ya, next. Nah ini contohnya ya, contoh orang yang saintek itu berilmu pengetahuan sesuai akhlak mulia. Menurut Ismail Razi Al-Faruqi, kunci sukses dalam dunia Islam itu dengan hubungannya dengan Al-Quran gitu. Nah, bagaimana itu penjelasannya ada di slide selanjutnya. Ya, next untuk langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah menurut Ismail Razi Al-Faruqi ini, yang pertama, memadukan sistem pendidikan Islam dikotomi pendidikan umum dan pendidikan Islam, pendidikan agama harus dihilangkan. Waktu itu jadi pembelajaran itu supaya baik gitu hasilnya itu, jadi tujuannya itu hasilnya itu bagus apa enggak ya dipadukan dengan Islam sesuai ajaran Islam gitu yang berakhlak mulia gitu. Jadi seperti itu. Nah yang kedua itu meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam melalui 2 tahapan, yaitu mewajibkan bidang studi sejarah peradaban Islam dan islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, maksud 2 bidang itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu kita kan perlu adanya sumber yang jelas gitu, sumber yang bagus gitu, sumber yang baik. Nah, itu dalam mempelajari sejarah peradaban Islamnya itu. Kan sejarah peradaban Islam dari tokoh-tokoh itu udah bagus gitu, gimana efek bagus ini kan dari tokoh-tokoh Islam juga sebelumnya. Nah, lalu islamisasi ilmu pengetahuan itu yang tadi seperti pertama itu pembelajaran suatu pembelajaran itu ilmu pengetahuan itu harus disertai dengan islamisasi gitu, agama Islam supaya bagus hasilnya. Nah yang ketiga, untuk mengatasi persoalan metodologi ditempuh langkah-langkah berupa penegasan prinsip-prinsip pengetahuan Islam. Nah itu prinsipnya itu the unity of Allah, the unity of creation, the unity of truth and knowledge, the unity of life, dan the unity of humanity. Nah itu kayak berdasarkan dengan agama Allah, dengan pengembangan yang baik, dengan pengetahuan dan kebenaran juga, dan bagus untuk menciptakan dengan ketentraman untuk kemanusiaan juga gitu. Ya, next. Selanjutnya ada langkah-langkah kerja yang harus ditempuh menurut Al-Faruqi. Yang pertama, menguasai disiplin ilmu modern. Nah, disiplin ilmu modern ini meliputi prinsip, metodologi, peran, tema, dan perkembangan. Yang kedua, menguasai warisan khazanah Islam. Yang ketiga, membangun relevansi yang islami bagi setiap bidang kajian atau wilayah penelitian pengetahuan modern. Yang keempat, mencari jalan dan upaya untuk menciptakan sintetis kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern. Yang kelima, mengarahkan pemikiran Islam pada arah yang tepat, yaitu sunatullah. Konsep seni etika Islami menurut Sayyid Hanas memberikan beberapa ciri tentang seni Islam, yaitu seni Islam merupakan hasil dari keesaan pada bidang keanekaragaman yang merefleksikan keesaan ilahi. Yang kedua, kebergantungan keanekaragaman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, kesementaraan dunia dan kualitas-kualitas positif dari eksistensi kosmos atau makhluk hidup. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa konsep seni Islam ada suatu yang membuat kita terkagum kepada Allah. Nah, menurut M. Qureshi Shihab, kesenian Islam tidak harus berbicara tentang Islam. Ia juga tidak berupa nasihat langsung atau anjuran berbuat kebajikan, bukan juga abstrak tentang kaidah. Jadi seni Islam menurut Qureshi Shihab adalah seni yang dapat menggambarkan wujud dengan bahasa yang indah serta sesuai dengan cetusan fitrah. Ini ada contoh seni dalam Islam. Yang pertama itu bangunan masjid. Bangunan masjid memiliki seni yang membuat kita nyaman jika berada di dalamnya. Dan yang kedua, kaligrafi.
dengan kita menulis kaligrafi Allah atau Nabi Muhammad, maka selain terlihat indah, tulisan tersebut juga memiliki makna yang sangat dalam. Kaligrafi juga bisa kita temukan di dinding-dinding masjid ya. Nah, selanjutnya, seni dalam Islam adalah saat kita dapat mengungkapkan keindahan dan konsep tauhid sebagai esensi akidah, tata nilai, dan norma Islam, yaitu menyampaikan pesan kesan Tuhan. Para ahli filsuf membagi keindahan itu menjadi dua. Yang pertama, keindahan yang bersifat zawahir atau fenomena. Yang kedua, keindahan yang bersifat perennial atau sejati. Dan keindahan yang ada di Allah bersifat sejati itu keindahan yang bersifat perennial. Sedangkan keindahan yang wujud, yaitu fenomena yang menampak, itu bersifat zawahir. Nah, 3 kriteria keindahan menurut Imam Ghazali. Sebelumnya menurut Imam Ghazali, kriteria keindahan itu ada 5. Yang pertama, keindahan sensual dan duniawi. Yang kedua, keindahan akhirat, keindahan alam. Yang ketiga, keindahan akhilah. Yang keempat, keindahan rohaniyah. Dan yang kelima, keindahan ilahi. Dan dari kelima itu dikerucutkan atau disusutkan jadi 3. Yang pertama itu keindahan yang sifatnya jasmaniyah dan nafsu. Yang kedua, keindahan yang sifatnya fana atau cepat hilang, tidak kekal. Yang ketiga, keindahan yang sifatnya rohaniyah, keindahan yang muncul dari batiniah. Oke, selanjutnya ada ekspresi keindahan dalam Islam. Yang pertama ada keindahan syahwati. Keindahan syahwati ini berarti keindahan syahwat. Contohnya itu seperti perempuan dan laki-laki yang saling mencintai. Jadi itu keindahan tersebut muncul dari dalam diri perempuan dan laki-laki tersebut, dari perasaannya gitu. Terus yang kedua adalah keindahan bersifat rasional. Contohnya ketika akal mampu memaknai, merenungkan apa yang ada di bumi dan di langit. Nah, jadi itu bersifat rasional di sini berarti bersyukur gitu tentang keindahan alam yang ada di bumi maupun di langit, seperti alam, terus yang di langit seperti bintang, bulan, dan lain-lain. Yang ketiga ada keindahan Islam terdapat dalam 3 bentuk. Yang pertama bentuk kesalehan. Kesalehan di sini berarti ketika kita melihat ketemu orang saleh atau bertemu dengan orang saleh, nah dari situ merupakan ekspresi keindahan. Terus yang kedua ada akhlak mulia, sama seperti kesolehan tadi. Dari akhlak mulia tersebut dapat muncul ekspresi keindahan dalam Islam. Yang ketiga ada keimanan. Oke, boleh di next. Nah, menurut para ulama juga menjelaskan keindahan itu wujudnya terrefleksi dari akhlakul karimah atau akhlak yang baik, dan secara batiniah atau dari diri kita sendiri secara rohaniah. Dan ada juga sikap wisdom atau kearifan. Nah, lokal wisdom atau kearifan lokal adalah ekspresi dari keindahan tercermin dalam aturan norma, moral, etika yang ada di suatu masyarakat. Contohnya itu seperti dalam konteks Nusantara, ajaran-ajaran martabat dalam tarekat syariah, cara penyampaiannya selain dengan zikir dan lain-lain juga dirumuskan dalam suatu tembang yang ada dalam Suruk Linglung karya Sunan Kalijaga. Contohnya itu seperti kita mengikuti maulid. Nah, maulid ini kan merupakan suatu lokal wisdom atau kearifan lokal. Selanjutnya ada estetika Islam. Tidak dapat dicapai melalui penggambaran manusia dan alam saja. Jadi itu estetika menurut Islam itu tidak dapat dicapai atau tidak dapat terpenuhi melalui penggambaran manusia dan alam saja, tetapi dapat melalui perenungan terhadap kreasi artistik yang akan mengarahkan kepada suatu institusi kebenaran yang hakiki. Seperti contoh bahwa Allah dan seluruh ciptaannya sebagai yang tidak tergambarkan dan tidak terkatakan. Dari sini
Jadi estetika itu tidak hanya yang terlihat saja, tetapi juga yang tidak terlihat seperti ciptaan Allah, yang tidak tergambarkan seperti jin, setan, dan lain-lain. Selanjutnya, estetika yang Islami mengarah pada penilaian dan norma dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Juga di sini karena seni Islam pada suatu segi dibatasi oleh nilai-nilai ajasasi, etis, dan norma-norma ilahi yang umum, serta pada segi lain dibatasi oleh kedudukan manusia sendiri sebagai abdi Allah. Boleh di next. Nah, seni juga memiliki tujuan sebagai sarana dakwah Islamiyah. Pertama adalah memperluas budi. Memperluas budi di sini berarti seni dapat membuat budi seseorang atau akhlak seseorang menjadi lebih baik. Terus yang kedua, mengembangkan sikap atau suasana yang harmonis. Maksudnya ini adalah seni dapat menjadikan atau membuat suasana tersebut menjadi harmonis, seperti lukisan atau kaligrafi yang ada di dalam masjid. Ketiga, ada mengingatkan tentang jati diri manusia. Keempat, menggambarkan baik atau buruknya suatu pengalaman. Boleh di next. Nah, berikutnya ada peran seni dalam mengembangkan harmoni. Nah, pengertian dari seni sendiri adalah, menurut istilah, seni merupakan suatu yang halus dan indah dan menyenangkan hati serta perasaan manusia sehingga menjadi harmonis. Nah, fungsi seni itu ada dua, yaitu memenuhi kebutuhan manusia baik jasmani maupun rohani. Kedua, ada memberikan kepuasan secara fisik dan psikis. Contohnya itu seperti fungsi itu memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kayak dapat mengungkapkan perasaan intisari yang ada dalam manusia. Jadi kayak contohnya kita bisa melukis atau menggambar kaligrafi. Nah, tentunya ini kan dapat memenuhi kebutuhan manusia dan juga memberi kepuasan secara fisik. Misalnya lukisan itu indah atau kaligrafi itu indah. Nah, dan juga secara fisik. Boleh di next. Berikutnya ada manfaat seni untuk mengembangkan sikap atau suasana yang harmonis. Pengertian dari harmonis itu sendiri itu adalah, harmonis berarti sifat dan sikap menghargai sehingga berdampak kerukunan bermasyarakat. Nah, manfaat seni dalam mengembangkan sikap atau suasana yang harmonis, yang pertama ada menanamkan kesadaran multikultural atau toleransi. Nah, toleransi ini sangat penting untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam masyarakat plural atau keberagaman dalam satu masyarakat yang berbeda-beda atau beragam baik secara masyarakatnya, budayanya, dan lain-lain. Yang kedua ada keluhuran dan kehalusan budi pekerti atau akhlakul karimah. Nah, dalam mengembangkan sikap yang harmonis, tentunya akhlakul karimah jadi sangat penting ya untuk bicara kepada orang lain, masyarakat, atau teman-teman yang ada di sekitar kita. Ketiga, ada mencerdaskan emosi dan menyampaikan pesan sapiensial atau bijaksana. Dengan menyampaikan pesan secara bijaksana, tentunya nanti dapat menjadi sikap yang harmonis atau dapat menciptakan suasana yang harmonis. Boleh next. Selanjutnya ada peran seni sebagai wujud keindahan. Yang pertama sebagai pemenuh kebutuhan. Nah, di sini dapat memenuhi kebutuhan melalui ide, gagasan, dan gerak hati melalui aktivitas seni. Nah, dari sini dimaksudnya adalah ketika kita ingin membuat seni atau seperti membuat lukisan, kaligrafi. Nah, ini kan tentunya melalui ide, gagasan, dan gerak hati. Nah, dari ide, gagasan, dan gerak hati tersebut dapat memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Yang kedua ada terapi. Seni dapat menghibur diri dalam tekanan batinnya agar jiwanya terpuaskan. Contohnya seperti bersolawat itu merupakan seni. Nah, selawat tersebut dapat menghibur diri kita dan juga dapat menenangkan batin kita agar jiwanya terpuaskan. Tiga ada ungkapan atau ekspresi. Seni sebagai wahana penyaluran atau media ungkap. Seperti kita tahu, ketika kita sedang sedih atau sedang marah, kita dapat mengungkapkannya melalui seni. Seperti kita dapat melukis
bernyanyi atau berselawat atau yang lain. Keempat ada komunikasi. Ini sebagai media penyampaian pesan yang ingin diungkapkan manusia. Contohnya itu seperti kita ingin bernyanyi gitu. Dalam bernyanyi tersebut kan kita dapat menyampaikan pesan yang kita ingin. Jadi kayak kita ingin menyampaikan bahwa kita sedang bahagia, nah kita bernyanyi tentunya dengan lagu-lagu yang menyenangkan, yang bergembira. Boleh di next. Oke, untuk kontribusi ilmuwan muslim dalam perkembangan iptek itu, yang pertama itu ada Al-Jazari, di mana ia seorang insinyur dan matematikawan dari Turki. Nah, di tahun 1100-an, ia tuh membuat suatu jam yang unik dan tidak biasa, di mana jamnya itu berbentuk suatu gajah dengan ornamen berbagai budaya. Nah, dari jam gajah ini dipandang sebagai karya robotik pertama di dunia. Selanjutnya ada Al-Jahrawi, di mana ia seorang fisikawan dan disebut sebagai bapak ahli bedah karena dia menulis suatu kitab Al-Tasrif yang membahas tentang praktik medis. Nah, dari beberapa penemuannya juga didapatkan bahwa Al-Jahrawi ini menemukan suatu jarum suntik, forceps atau tang yang digunakan untuk operasi, kait, dan jarum bedah serta pisau bedah. Next. Nah, lalu juga ada Abbas Ibnu Firnas. Ia seorang penemu yang menemukan batu baca yang merupakan lensa yang diletakkan di atas buku agar kita bisa membaca dengan jelas. Nah, tetapi Ibnu Firnas ini dikenal karena dia mencoba untuk terbang, di mana ia mencoba terbang dengan menutupi dirinya dengan bulu dan menempelkan sayap di tubuhnya. Lalu ia menjatuhkan diri, akan tetapi ia selamat. Dan dengan penemuannya itu, maka Ibnu Firnas diabadikan oleh NASA sebagai nama kawah di bulan. Selanjutnya ada Ibnu Sina. Dia seorang polimatik yang menguasai ilmu fisika, astronomi, dan filsafat dan beberapa ilmu yang lainnya. Ia dinobatkan sebagai bapak medis modern karena menulis The Book of Healing yang merupakan ensiklopedia dari filosofis dan ilmiah, serta The Canon of Medicine yang merupakan ensiklopedia medis. Next. Oke, jadi kaitannya antara estetika, etika, dan budaya serta teknologi, bahwasanya dalam mengembangkan suatu budaya dan teknologi haruslah didukung dengan etika dalam gimana kita akhlaknya, berperilaku, dan apakah iptek tersebut akan mempengaruhi kebaikan dan kebermanfaatan yang tentunya dapat dilingkupi juga dengan keestetikaan di mana keindahan yang terdapat dalam iptek tersebut. Terima kasih, sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.